Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan, salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi yang indah ini, di akhir pekan ini kita semua senantiasa tetap menikmati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu untuk menjawab kebaikan Tuhan, mari kita memberi diri kita supaya kita diperlengkapi dengan firman-Nya dan kita tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini melalui karya nyata kita dengan tetap taat dan setia kepadanya. Kita memohon Roh Kudus senantiasa memberi kita kemampuan dalam memperlakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kasih. Pada pagi hari ini kembali kami datang padamu Tuhan mengucap syukur. Penyertaan Tuhan sepanjang sepekan ini. Bahkan dari dalam tidur malam kami dan kami boleh berada pagi hari ini. Ini semua kami nikmati karena kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang selalu memelihara kami. Sebelum kami berkarya bahkan mengisi dan beraktivitas di akhir pekan ini, kami memohon Tuhan karuniakan Roh Kudus-Mu saat kami akan mendalami firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti, lalu kami pun dapat membawa firman Tuhan dan kami nyatakan itu sebagai pedoman hidup kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita di akhir pekan ini terambil dalam perjanjian baru surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang ke-6 ayat 18 sampai 20 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-18 yang berkata demikian. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah tiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berdoa bagi yang lain. Kita semua tentu mengetahui apa definisi doa itu. Doa adalah sebuah percakapan, dialog kita dengan Tuhan. Apa yang menjadi isi dari dialog itu? Apa isi dari percakapan itu? Kita tentu pertama mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan, tapi kita juga memohon kehidupan kita, bahkan juga kita diajar untuk memohon keberadaan orang lain di dalam setiap doa kita. Apakah itu saudara kita, sahabat, kerabat, dan semua yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan itu berarti kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga diajak untuk berdoa kepada orang-orang yang lain, yang mungkin kita kenal atau mungkin juga tidak kita kenal. Kita selalu berdoa setiap kali hari Minggu untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang ada di lingkungan kita, bangsa dan negara yang pelbagai budaya dan bahasa ini, bahkan agama. Kita mendoakan mereka semua. Kita hidup supaya dengan doa itu kita dipersatukan dalam kasih. Itulah keindahan, keistimewaan, dan lebih lagi itulah yang paling utama dalam doa kita. Sehingga kita semua percaya dengan doa menjadi senjata utama di dalam kita bergumul, di dalam kita menghadapi tantangan. Mari saudara, di akhir pekan ini Rasul Paulus mengajak kita, setelah dia hampir mengakhiri tulisannya di pasal yang terakhir ini, dia mengingatkan kembali kepada jemaat di Efesus untuk saling mendoakan satu sama lain, karena di dalam doa mereka selalu berjaga-jaga. Karena Yesus sendiri mengajarkan, berdoalah dan berjaga-jagalah kamu. Nah, saudara-saudara, mari kita jadikan doa ini sebagai bagian dari hidup kita. Seorang penulis, seorang teolog besar, seorang guru besar di Indonesia ini pernah berkata, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Mari kita tempatkan doa sebagai hal yang paling pokok dalam hidup kita. Di mana kita saat bernafas, disitulah kita selalu menaikkan dan memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan doa saudara. Amin.
Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Yohanes Kus Hartanto, Bapak Glenn Arthur Kainde, adik Gamoel Parulian Pandia, adik Moses Abimanyu Melanto. Tuhan berkati saudara-saudara kami, adik-adik kami yang boleh bertambah usia. Tuhan selalu memberkati sukacita mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat GPIB, khususnya sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan, berkati tiap pribadi, tiap keluarga. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk badan pemeriksa perbenaran jemaat. Kami juga mau berdoa untuk vikaris. Kami juga mau berdoa untuk unit-unit misioner. Kami juga mau berdoa untuk para diakan penatua dari sektor 1 sampai 5. Diberkatilah seluruh unsur yang ada di jemaat sejahtera. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Bangsa dan negara kami memasuki usia 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati. Terlebih lagi para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta wakil dengan kehidupan keluarga mereka, para menteri dan semua wakil rakyat dari pusat sampai ke daerah. Bahkan aparat-aparat keamanan diberkati, baik TNI maupun kepolisian. Berkati dalam menyongsong tahun pesta demokrasi. Tuhan memberkati, di mana di dalamnya kami semua akan memasuki pemilihan umum. Tuhan memberkati semua agar berjalan dengan penuh kedamaian. Dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh dalam menyongsong masa depan Indonesia Emas 2045. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati saudara.